RRI IKN, program khusus Ibu Kota dengan sajian informasi aktual dan akurat. Ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hiburan. Merajut kebinekaan sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI IKN, saat ini saya Femi Sareora, reporter Anda, sedang berada di Hunian Bin Polri, Ibu Kota Nusantara, dan kita akan mencari tahu seperti apa persiapan Paskibraka yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara. Pertama kalinya, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara, dan tentunya adik-adik Paskibraka ini juga ikut andil di dalamnya menjadi sebuah sejarah dari negara Indonesia. Dan kita tahu Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila juga mempersiapkan para Paskibraka ini dalam pelatihannya. Nah, seperti apa informasi selengkapnya pendengar? Saya saat ini berada dan bersama ya dengan Kepala Badan Pembinaan dan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Profesor Dr. Randus Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA PhD. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih waktunya untuk RRI IKN Bapak. Sama-sama. Oke, di sebelahnya saya sapa juga Dr. Rima Agristina Esa SEMM yang merupakan Wakil Kepala BPIP RI. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih. Biasanya kita dengar di berita, baca di berita ya Bu, hari ini bisa bertatapan langsung. Ya, alhamdulillah. Ya, dan juga bersama kita pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI IKN, Dr. Tony Agung Afrianto SEMSI yang merupakan Sekretaris Utama. Sore Bapak. Selamat sore. Ya, dan ada Insinyur Prakosa MM, Deputi Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP. Sore Bapak. Selamat sore pemirsa pendengar yang beriman. Oke, dan yang terakhir ada Ibu Yusli Hayanti, Ketua DPPI. Sore Ibu. Sore. Oke. Baik, saya ke Prof dulu nih tentang persiapan Paskibraka. Ada 76 orang senusantara ya, dari provinsi di Indonesia. Ini seperti apa nih Bapak persiapannya? Kalau persiapan secara global saya sampaikan sudah sangat siap ya, baik dari segi baris berbaris, fisik dan kesehatan ya, semua. Tapi untuk detailnya biar Ibu Waka saja karena beliau yang langsung di lapangan. Oke, baik. Bu Rima. Nah, untuk persiapannya katanya 40 hari ya. Sejak di 12 Juli kemarin para peserta Paskibraka ini hadir di Jakarta dan melakukan di Cibubur ya, di Desa Bahagia. Ini seperti apa, Bu? Ya, jadi mereka datang di Jakarta, di lokasi Cibubur, Taman Rekreasi Wiladatika. Itu adalah tempat pemusatan diklat calon Paskibraka tahun 2024. Mereka datang sejak 12 Juli dan mereka pertama mendapat pembekalan tentu saja tentang pembinaan ideologi Pancasila dan juga tentang wawasan kebangsaan. Terus setelah itu mereka masuk proses pelatihan. Di sana juga sempat kita lakukan latihan gabungan. Nah, setelah itu baru kami bergeser ke sini kemari ke Nusantara. Dan adik-adik tentu saja kami persiapkan ekstra karena memang menghadapi perjalanan ya, karena mereka dari seluruh Nusantara datang dulu ke Jakarta kemudian ke IKN gitu. Jadi perjalanannya kan 2 kali, nanti juga pulangnya ke Jakarta kembali, baru kembali ke daerah masing-masing. Jadi kami didukung juga oleh tim medis ya, yang memberikan mereka vitamin gitu supaya mereka bisa tangguh dengan berbagai cuaca. Kemudian juga selain pelatihan yang cukup disiplin, adik-adik juga mendapatkan pengasuhan dari kakak-kakak pamong. Itu adalah dilaksanakan oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Oke. Kapan tepatnya adik-adik Paskibraka ini hadir di IKN Ibu dan juga akan kembali nanti ke Jakarta? Kemarin kami datang tanggal 9 Agustus ya, 9 Agustus. 9 Agustus tapi ke Balikpapan dulu. Siap. Kami di Balikpapan karena kita juga menunggu persiapan yang kita lakukan untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai kebutuhan. Barulah kemudian kami bergeser tanggal 11
pagi ke sini dan mereka langsung ke lapangan, tidak langsung ke hunian. Jadi bergeser sini 11, langsung latihan di lapangan, setelah itu baru datang ke hunian. Oke, nah Ibu, kemarin juga sudah dikukuhkan ya pada tanggal 13 Agustus, kemudian tanggal 12-nya itu ada latihan bersama di lapangan upacara. Nah, boleh kasih spill nih ketika latihannya seperti apa nih Bu? Katanya dengan seluruh peserta upacara nantinya nih ya, petugasnya. Iya, jadi mereka gladinya sangat semangat tentu saja karena yang pertama kali ya melaksanakan tugas di Nusantara. Jadi mereka sangat semangat dan kita lihat tidak ada capeknya adik-adik itu. Nanti Kak Yus mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana tuh ketangguhan kalian. Oke, baik. Kak Yus, ini tentang latihan yang dilaksanakan di Cibubur nih. Boleh kasih informasi? Saya bacanya info yang beredar itu ada fisik dan mental. Nah, ini gimana gambarannya nih Kak Yus? Ya jelas Kak, kalau misalnya latihan yang diberikan, tim unsur pelatih itu memang terdiri dari 3 unsur, TNI, Polri, dan DPPI. Jadi kami jadi juga unsur dari DPPI juga melatih adik-adik. Melatih tentunya juga kekuatan fisik terlebih dahulu dan pemahaman untuk bentuk formasi yang akan dibuat di IKN. Karena memang untuk bentuk formasi di IKN ini berbeda dengan formasi tahun sebelumnya, karena memang dengan kondisi yang ada dan bentuk panggung ataupun juga tentunya juga dengan bentuk lokasi yang ada di sini. Kalau misalnya untuk mental, kami juga pendekatan secara persuasif, perseorangan, karena kepamongan atau pengasuhan yang dilakukan adik-adik ini selama 24 jam kami mendampingi dan melekat dengan adik-adik. Dan tentunya juga segala bentuk pengasuhan yang kami lakukan, ini semua di bawah pengawasan oleh BPIP. Jadi pada saat bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diselaraskan dengan kondisi ataupun juga ilmu-ilmu Pancasila dari BPIP yang diturunkan juga kepada kami selaku Duta Pancasila. Oke, kemudian Kak Yus, ketika di IKN kemarin ya pada tanggal 12 itu ada latihan bersama, apakah ada latihan lagi kah? Ini -3 ya, -3 ya jelang 17 Agustus ini Kak? Ya, kalau latihan secara detail seperti di Cibubur sudah tidak lagi Kak, karena memang untuk pelatihan formasi ini sudah dilakukan hampir 1 bulan di Cibubur, dan ketika tiba di IKN atau di Nusantara ini juga memang sudah seperti pemantapan dari bentuk formasi yang akan adik-adik mainkan pada saat tanggal 17 Agustus. Jadi adik-adik sudah siap dengan bentuk formasinya pada saat tiba di sini. Oke, berarti saat ini mereka sudah lebih santai begitu, misalnya tidak latihan fisik lagi atau bagaimana nih sambil menunggu nih Kak? Oh iya, kalau misalnya latihan fisik masih seperti push up, sit up. Jadi bentuk kebugaran masih dilakukan walaupun mungkin kita tinggal di hunian di sini di Polri, tapi dengan kondisi yang ada sekarang kami juga selaku Pamong juga memberikan tetap materi secara materi fisik kebugaran untuk adik-adik tetap bugar setiap harinya. Oke, baik. Saya ke Ibu Rima lagi. Oke, baik. Ke Pak Tony, ini sekretaris utama nih, terkait dengan formasi tadi disampaikan oleh Kak Yus ya. Seperti biasa ada 17, 8 dan 45. Apakah sudah dibagikah untuk adik-adik yang nanti akan bertugas di pasukan tersebut? Jadi prosesnya memang masih seleksi ya ini ya. Jadi proses untuk pembagian pasukan yang terkait untuk formasi 17, kemudian formasi 8 dan juga formasi 45 ya. Ini juga masih dalam proses seleksi sehingga belum dibagi secara spesifik. Karena biasanya nantinya memang di hari hanya yang baru mereka selalu ready. Jadi mereka senantiasa siap. Kapanpun ya akan ditugaskan mereka akan siap. Jadi prinsipnya itu. Ya. Jadi semuanya berlatih pada berbagai posisi, pada berbagai peran. Jadi nanti pada saat menjelang hari H ditentukan siapapun yang bertugas pada posisi itu siap melaksanakan tugasnya. Itu. Oke, berarti untuk membawa baki dan lain sebagainya juga belum ditentukan. Ya. Tapi mereka semua sudah dilatih Bu ya? Sudah dilatih, semuanya bergiliran. Nah ini Paskibraka dulunya mungkin bisa menjelaskan nih Pak Prakoso, monggo. Oke, boleh silakan Bapak. Yang kebetulan saya juga Paskibraka. Oh, mantan Paskibraka ya? Iya. Oke, baik. Paskibraka itu menyatu terus-menerus. Jadi tidak ada mantan. Sehingga rasa bangga itu sampai sekarang masih ada ya. Masih ada. Adik-adik latihan. Jadi adik-adik itu kebanggaannya sebagai Paskibraka Indonesia itu akan dibawa sampai di usia senja nanti. Dan itu ditularkan sebagai toladan untuk masyarakat, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi seluruh Indonesia di provinsi. Ini keteladanan
Nah, itulah yang kita harapkan dari BPIP, tidak berhenti pada penugasan saja sampai ke pulang ke tanah provinsi masing-masing. Menjadi duta Pancasila seperti Kak Yus gitu ya. Tetap melekat terus dan membawa nilai-nilai Pancasila yang kita tahu juga gotong royong ya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, berarti nanti untuk pada tanggal 17 nanti kita tahu kan jam 11 WITA nih untuk mulai upacaranya. Adik-adik ini secara fisik semua sudah oke ya Bu ya, meskipun panas akhir-akhir ini ya. Mereka dilengkapi dengan suplai logistik ya, jadi mereka minum yang banyak supaya mereka bisa tetap menghadapi cuaca yang cukup panas. Oke, baik. Yang terakhir saya ingin ke Pak Kepala BPIP, apa yang ingin izin Bapak boleh ke sini? Oke, Bapak, pesan yang ingin disampaikan kepada para anggota Paskibraka, kemudian juga untuk masyarakat Indonesia, karena kita tahu teman-teman BPIP ini luar biasa dalam pendampingan untuk para anggota Paskibraka, dan juga apa harapannya untuk Republik Indonesia di ulang tahun yang ke-79. Yang pertama, saran fisik saya kepada adik-adik pasukan ini ya, Paskibraka ini, karena waktu sudah hanya tinggal 2 hari ya efektifnya. Nah, itu supaya menjaga stamina, jaga kesehatan ya, khususnya jaga emosi, istirahat, jaga kebersamaan gitu. Nah, tentu kalau harapannya, kami tadi sudah Pak Prakoso menyampaikan, kami berharap jadi adik-adik yang Paskibraka ini nanti merupakan kader-kader terbaik bangsa yang memberikan keteladanan di sekitar lingkungan mereka ya, kepada level mereka dan selanjutnya. Nah, dari situ nanti kalau sudah berkembang berlanjut, mereka ini kan kira-kira akan menjadi pemain utama pada saat Indonesia Emas 2045. Disitulah harapan kita dengan berpindah ke ibu kota IKN ini. Dengan Paskibraka hari ini, cita-cita Indonesia Emas itu betul-betul bisa dicapai bersama-sama, khususnya dengan adik-adik yang hari ini bertugas. Saya kira gitu, jaga persatuan kesatuan kita. Kita bisa merdeka itu dulu karena kita bersatu, kita gotong royong. Begitu ya, itu pesan saya. Baik, sebuah pesan yang sangat bijaksana dan tentunya ini menjadi harapan besar kita semua Bapak ya. Indonesia tetap bersatu, apalagi menuju Indonesia Emas di 2045. Dan kita berharap, kita berdoa semoga seluruh rangkaian upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia berjalan baik dan lancar ya. Terima kasih Pak Kepala BPIP Profesor Dr. Andus Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD, untuk Ibu Rima yang merupakan Wakil Kepala BPIP RI, juga untuk Pak Tony Sekretaris Utama, Pak Insinyur Prakoso, dan saya panggilnya Kak ya, dan juga Kak Yusli Hayanti ya. Terima kasih untuk semua waktunya. Dan untuk Anda pendengar RRI IKN dan juga pemirsa YouTube RRI IKN yang ingin tahu seperti apa pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Anda bisa menyaksikan langsung di YouTube RRI IKN. Saya Femi Sareora, reporter Anda, pengarah acara Waoderina, dan Rido Saputra sebagai kameramen. Salam Pancasila, merdeka!